Chen Ping memandang Raja Iblis Ciyun dan berkata dengan amarah di matanya, "Sial, kamu harus tahu, kamu tidak memberitahuku dengan sengaja." Begitu Chen Ping selesai berbicara, dia mendengar semburan suara yang keras, dan Anda bahkan bisa mendengar suara tajam dari batu yang bergesekan satu sama lain. Suara itu terdengar sangat menjengkelkan hingga Chen Ping merinding di sekujur tubuhnya. Saat ini, Chen Ping telah kehilangan aura dan sudut pandang tikus berambut merah tersebut, yang membuktikan bahwa tikus berambut merah tersebut sudah tidak ada lagi. Suara seperti ini semakin dekat, dan Chen Ping melihat sekeliling dengan gugup, seolah suara itu datang dari segala arah. Formasi pertahanan yang baru saja ditarik juga diaktifkan oleh Chen Ping. Sekarang Chen Ping sedikit menyesal, mengapa dia tidak menggambar formasi pertahanan yang lebih rumit sekarang. Menjauhlah dari sini. Chen Ping memandang Raja Iblis Ciyun yang masih tertawa dan berkata dengan marah. "Jangan gugup, itu berkah, bukan kutukan. Kamu tidak bisa menghindarinya. Paling buruk, kamu akan menjadi hantu. Kita berdua bergantung satu sama lain. Terlebih lagi, sekarang kamu memiliki tubuh Dharma, meskipun hanya tersisa sedikit jiwamu. Kamu bisa pulih perlahan," kata Raja Iblis Ciyun. Chen Ping tidak bermaksud untuk memperhatikan Raja Iblis Ciyun, tapi mengamati sekelilingnya dengan cermat. Tiba-tiba, Penatuatu berteriak. Chen Ping menoleh dan menemukan ada serangga berwarna merah tua merayap di tubuh Penatuatu. Serangga ini terlihat seperti api kecil, tetapi ketika banyak serangga berkumpul, mereka membentuk-bentuk seperti api. Chen Ping menggunakan cambuk ajaib untuk menarik Penatuatu ke dalam formasi pertahanan. Dan setelah serangga itu menyentuh formasi pertahanan, mereka semua jatuh dari tubuh Penatuatu. Saat ini, saya telah digigit serangga di sekujur tubuh saya dan tidak ada tempat tersisa yang baik. Mustahil bagi Chen Ping untuk mengasihani Penatuatu. Alasan mengapa dia menyelamatkannya adalah untuk mencegahnya mati bahagia. Segera, ada semakin banyak serangga padat, dan di gua yang gelap, ada juga. Cuaca semakin cerah di bawah bak ini. Serangga ini mengepung Chen Ping dan yang lainnya dan tidak punya cara untuk menembus lingkaran sihir. Chen Ping melihat bahwa mereka sepertinya dikelilingi oleh nyala api, dan ada perasaan terbakar. Serangga macam apa ini? Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, serangga-serangga ini tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi ketika mereka berkumpul, panas terik yang mereka keluarkan bahkan lebih buruk daripada api di inti bumi. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Mendengar Raja Iblis Ciyun mengatakan ini, Chen Ping memutar matanya ke arahnya. Jelas sekali bahwa orang ini tahu segalanya tetapi tidak memberitahu dirinya sendiri. Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naga, dan saat cahaya pedang menyala, aliran energi pedang diayunkan oleh Chen Ping, menuju ke arah serangga api merah. Setelah beberapa ledakan, sejumlah besar serangga api merah terhempas, meninggalkan celah besar di sekitar Chen Ping dan yang lainnya. Namun, serangga api merah yang terlempar segera berkumpul kembali, seolah-olah cahaya pedang Chen Ping barusan tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Melihat pemandangan ini, Chen Ping terkejut dan berkata, "Astaga, serangga sekecil itu begitu hebat sehingga tidak bisa dibunuh." Chen Ping tidak pernah membayangkan bahwa beberapa pedang yang baru saja dia pukul tidak menyebabkan kerusakan apapun pada serangga api merah. Ini terlalu keterlaluan. Jika ini masalahnya, bukankah mereka semua harus menjawabnya di sini? Bagaimanapun, formasi pertahanan sederhana Chen Ping tidak dapat bertahan lama. Jika kamu tidak bisa membunuhku, coba metode lain. Bukankah kamu hanya membutuhkan energi api untuk berlatih? Saat itu, kamu masih berada di tebing sambil menyerap energi api. Sekarang energi api yang sudah jadi sudah banyak sekali, kenapa tidak harus menunggu? Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping. Mata Chen Ping berbinar. Ternyata serangga api merah ini memakan energi api, oleh karena itu serangga api merah ini pasti memiliki banyak energi api di dalam tubuhnya. Dan ketika cacing api merah ini berkumpul,
kekuatan mereka jauh lebih besar daripada cacing api biasa. Selain itu, saya memiliki esensi api tertinggi di tangan saya, dan saya juga telah mengembangkan Dharmakaya api sejati, jadi saya tidak takut dengan serangan api tertinggi sama sekali. Jadi serangga api merah ini tidak membahayakan Chen Ping. Tapi Chen Ping mampu menyerap api serangga api merah ini. Saya tidak memberitahu Chen Ping hanya untuk menarik serangga api merah dan membiarkan Chen Ping menyerapnya. Senior, maafkan aku salah paham padamu. Chen Ping berkata dengan sangat malu. Cepat keluar, jangan tinggalkan jejak apapun di formasi. Formasi ini untuk melindungiku. Raja Iblis Ciyun menendang Chen Ping dan menarik Chen Ping keluar dari perlindungan formasi. Melihat ini, serangga api merah itu mengerumuni dan membungkus Chen Ping, menyerang Chen Ping dengan seluruh kekuatannya. Tapi serangga api merah ini sama sekali tidak bisa melukai Chen Ping. Chen Ping, sebaliknya, adalah sumber pergerakan bintang, dengan panik menyerap energi api di tubuh serangga api merah. Saya melihat api membubung ke langit, dan serangga api merah ini datang satu demi satu. Segera, di sekitar Chen Ping, beberapa serangga api merah yang menyerap energi api telah berubah menjadi hitam dan tidak mengeluarkan suara lagi. Setelah beberapa saat, itu tertutup rapat. Chen Ping sangat senang karena dia mencoba yang terbaik untuk menyerapnya. Dan kunang-kunang merah itu tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Mereka hanya berkerumun satu demi satu. Ayo, lepaskan apinya dengan seluruh kekuatanmu, dan bakar Chen Ping sampai mati. Ini sesuai dengan keinginan Chen Ping. Serangga api merah melepaskan energi api, dan Chen Ping mencoba yang terbaik untuk menyerapnya. Entah berapa lama, tapi tanah sudah dipenuhi bangkai serangga api merah. Pada akhirnya, serangga api merah akhirnya menyadari seperti apa, berbalik dan lari dengan cepat, tidak lagi menyerang Chen Ping. Chen Ping tidak mengejarnya, lagi pula, mudah tersesat di gua ini. Dari saat serangga api merah menyebar, bintang asli Chen Ping bersinar terang. Aura aneh api ekstrim perlahan terbentuk di tubuh Chen Ping. Ketika nafas api tertinggi ini mengembun menjadi gumpalan esensi api tertinggi, Chen Ping tiba-tiba menemukan bahwa ini ternyata adalah jenis api tertinggi lainnya. Chen Ping sudah memiliki 4 jenis api pamungkas di tubuhnya. Dia awalnya mengira serangga api merah ini menghisap nafas api dan menyerap nafas api di tengah bumi. Jadi menyerap api serangga api merah ini hanya untuk meningkatkan kekuatan api inti bumi Anda sendiri. Api tertinggi ini tampaknya memiliki spiritualitas dibandingkan api tertinggi lainnya. Chen Ping langsung mengorbankan bola api, lalu menuangkan setetes esensi dan darah, dan menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap, bola api itu berubah menjadi selusin tikus berambut merah. Namun, kali ini tikus berambut merah itu jelas jauh lebih pintar dan memiliki kecerdasan. Tahukah Anda? Ini semua adalah transformasi dari api pamungkas. Mereka bukanlah monster sungguhan, tetapi mereka sudah memiliki kecerdasan spiritual. Itu sepenuhnya karena Chen Ping menyerap energi api dari serangga api merah sehingga dia membentuk api pamungkas, yang memiliki spiritualitas tertentu. Tak satu pun dari serangga api merah yang membuka kecerdasan spiritualnya, dan mereka semua bertindak seperti orang bodoh. Namun mereka tidak menyangka bahwa api pamungkas yang terbentuk memiliki spiritualitas. Lebih dari selusin tikus berambut merah mengelilingi Chen Ping dan terus mencicit. Saat kamu pergi mencari pintu keluar, kamu harus menemukan pintu keluarnya, tahu? Chen Ping memerintahkan selusin tikus berambut merah. Selusin tikus berambut merah semuanya mengangguk, lalu mulai membagi pekerjaan mereka, dan kemudian berlari menuju pintu masuk gua yang berbeda. Sementara tikus berambut merah itu mencari jalan keluar, Chen Ping terus memukuli Penatua-Tu karena bosan. Lagi pula di dalam gua membosankan, jadi Chen Ping memanfaatkan Penatua-Tu untuk bersenang-senang. Segera, Chen Ping menemukan seekor tikus berambut merah kembali, dan kemudian terus mencicit ke arah Chen Ping dan menggigit celana Chen Ping.
Chen Ping tahu bahwa tikus berambut merah seharusnya melakukan ini setelah menemukan sesuatu. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan tikus berambut merah untuk menemukan jalan keluarnya? Chen Ping mengikuti tikus berambut merah itu menuju persimpangan jalan, dan dia tidak lupa menyeret Penatua Tu dengan cambuk ajaib. Sebenarnya ada alasan lain yang sangat penting mengapa Chen Ping tidak membunuh Penatua Tu, yaitu, dia ingin Huo Yuanting melihat bahwa meskipun mereka berkolusi dengan sekte wajah hantu, akhirnya akan tetap sama. Chen Ping hanya mengikuti tikus berambut merah itu untuk jarak dekat ketika dia menemukan bahwa dia terhalang oleh dinding batu. Jalan buntu. Jalannya ada di dalam. Tapi kenapa tikus berambut merah membawanya saat jalan buntu? Kalian, meskipun kalian memiliki kecerdasan tertentu, IQ kalian masih terlalu rendah. Chen Ping menghela nafas, berbalik dan berjalan kembali. Tapi tikus berambut merah menghentikan Chen Ping, mencicit dan berteriak putus asa, dan menggigit celana Chen Ping dari waktu ke waktu. Kali ini, Chen Ping sedikit kesal. Apakah ada jalan keluar setelah tembok batu itu? Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu berjalan mendekat dan dengan lembut menekankan tangannya ke dinding batu. Saat ini, mata Chen Ping membelalak dan dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Saat Chen Ping menembus dinding batu dengan kesadaran spiritualnya, dia menemukan ada gumpalan nafas api yang melonjak di balik dinding batu, dan nafas ini sangat murni. Rasa positif dan kayanya agak mirip dengan energi api di tubuh serangga api merah. Jika ini adalah jalan buntu, maka mustahil atmosfer api yang begitu kaya muncul di balik dinding batu ini. Dalam situasi ini, pasti ada jalan di balik tembok batu, mungkin itu jalan keluarnya. Maaf, saya salah paham. Chen Ping memandang tikus berambut merah itu dan berkata dengan sedikit malu. Tikus berambut merah itu sepertinya memahami kata-kata Chen Ping dan mulai mencicit. Chen Ping mengayunkan telapak tangannya dan membentur dinding batu di depannya dengan keras. Ledakan, diiringi suara keras, dinding batu di depannya tidak bergerak sama sekali. Kali ini, Chen Ping sangat terkejut. Tahukah Anda, begitu mudahnya dia membelah gunung dan bebatuan dengan telapak tangannya. Tapi dinding batu di depanku tidak rusak sama sekali. Batu apa yang keras sekali? Kata Chen Ping, mengeluarkan pedang pembunuh naga, lalu mengayunkannya ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Setelah mengayunkan lebih dari selusin pedang secara berurutan, dinding batu masih tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Chen Ping mengeluarkan keringat dingin di dahinya dan terengah-engah. Saat ini, Chen Ping sedikit tercengang. Meskipun dia tahu ada sesuatu yang datang dari balik dinding batu, Chen Ping mulai mengamati dengan cermat. Jika ada mekanisme formasi di sini, maka Anda perlu menghancurkan formasi tersebut. Tetapi Chen Ping memeriksanya untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa itu bukanlah mekanisme formasi sama sekali, dan dia tidak dapat menemukan fluktuasi formasi apapun. Chen Ping mengerutkan kening dan berpikir keras. Sial, ini aneh banget, kenapa tidak bisa dibuka? Chen Ping terdiam. Melihat ini, Raja Iblis Ciyun perlahan menghilang dan kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Tepat setelah Chen Ping kembali ke lautan kesadaran Chen Ping, dia berkata, "Buka mata Tianming. Coba lihat, mungkin kita bisa mengetahui alasannya." Chen Ping sendiri tidak bisa menggunakan Tianming Ai, hanya Raja Iblis Ciyun yang bisa melakukannya. Chen Ping mengangguk, dan perlahan membuka matanya karena terkejut. Saya terkejut saat mengetahui bahwa dinding batu di depan saya telah menghilang. Yang menggantikannya adalah pintu cahaya putih. Susunan teleportasi. Apakah itu teleportasi? Ketika Chen Ping melihat pintu yang terang ini, dia langsung sangat gembira.